Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, PG PAUD semester 4, yang akan menyampaikan materi yaitu ciri dan karakteristik seni rupa untuk anak usia dini, fungsi dan manfaat aktivitas seni rupa untuk anak usia dini, dan yang terakhir, bentuk-bentuk aktivitas seni rupa anak usia dini, yang insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri, Iis Nafisah, teman saya Cucu Maryani, Ira Monika, dan Titim Masluroh. Dengan ini mata kuliahnya pengembangan seni rupa anak usia dini. Dosen pengampu Arif M. Firmansyah MPD. Baiklah teman-teman semuanya, selamat menyaksikan tayangan video ini. Saya Titim Masluroh akan memaparkan tentang karakteristik hasil seni rupa anak usia dini. Setiap anak memiliki cara ungkapan seni yang berbeda-beda. Perbedaan terletak pada karakter tipologi karya seni yang dihasilkan. Yang kedua terletak pada tingkat usia anak. Yang pertama, tipologi. Tipologi diartikan sebagai tipe atau gaya corak yang dapat teramati melalui hasil gambar anak. Apa yang digambar anak merupakan cermin dari apa yang semula ditangkap dan kemudian dirasakan oleh anak. Herbert Reed menggolongkan gambar anak berdasarkan gayanya menjadi 12 macam, yaitu yang pertama organik, berhubungan langsung serta bersimpati terhadap objek-objek nyata, lebih suka objek dalam kelompok daripada yang tersendiri, sudah mengenal proporsi dan hubungan organis yang wajar, misalnya pohon yang menjulang di atas tanah, gambar manusia atau hewan bergerak yang sesuai dengan bentuk asli, dan sebagainya. Yang kedua, lirikal atau liris, menggambar objek-objek realistis, tetapi tidak bergerak seperti pada organik. Objek yang digambarkan statis dengan warna-warna yang tidak menyolok, biasanya digambarkan oleh anak perempuan. Yang ketiga, impresionis, lebih mementingkan detail yang dilihat dari suatu objek daripada keseluruhan konseptual. Keempat, rhythmical pattern atau pola ritmis. Gambar memperlihatkan pengulangan dari suatu objek yang dilihat. Misalnya, gambar anak perempuan, kemudian mengulang gambar tersebut sampai bidang gambar terisi semua. Yang kelima, struktural form, bentuk yang bersusun. Tipe ini jarang ditemui pada gambar anak. Objeknya mengikuti rumus ilmu bangun. Objek diperkecil menjadi satu rumusan geometris, di mana rumus yang aslinya diambil dari pengamatan. Keenam, skematik. Penggambar menggunakan rumus-rumus ilmu bangun tanpa ada hubungan yang jelas dengan susunan organis. Skema dari objek disempurnakan menjadi satu desain yang ada hubungannya dengan pengamatan anak terhadap objek secara simbolis. Yang ketujuh, haptik. Gambar-gambar tidak berdasarkan pengamatan visual atau objek, tetapi bukan skematik. Gambar yang dibuat mewakili image-image, hasil rabaan, dan sensasi fisik dari dalam. Yang kedelapan, ekspresionis. Cirinya hasil gambar anak yang menunjukkan bagaimana anak melihat dunia. Tidak hanya mengekspresikan sensasi egosentrik saja, tetapi juga objek dunia luar seperti hutan, gunung, sungai, dan lain-lain. Sehingga yang berperan bukan hanya yang berasal dari sensasi dari dalam diri anak. Yang kesembilan, enumeratif. Cirinya anak dikuasai oleh objek yang diamatinya
dan tidak dapat menghubungkan dengan sensasi yang timbul dari dalam dirinya, sehingga ia menggambar semua bagian-bagian kecil yang dapat dilihatnya pada bidang gambar tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Yang ke-10, dekoratif. Cirinya anak terutama tertarik oleh warna dan bentuk dua dimensi dan mengusahakannya menjadi pola yang menggembirakan. Bentuk-bentuk natural diekspresikan menjadi bentuk yang mengekspresikan perasaan senang dan sebagainya. 11. Romantik. Cirinya yaitu tema diambil dari kehidupan tetapi dipertajam dengan fantasi. Gambar merupakan gabungan kembali antara ingatan dan imajinasi serta menyangkut rekayasa baru. 12. Literary atau hayalan. Cirinya tema semata-mata hayal yang berasal dari rasa dari dalam dirinya atau dengan imajinasinya menciptakan bentuk-bentuk yang baru. Tema yang dipilih merupakan gabungan imajinasi dan ingatan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Periodisasi perkembangan seni rupa anak-anak. Tahap perkembangan menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Brittain 1970 dalam Creative dan Mental Growth membagi periodisasi perkembangan seni rupa anak sebagai berikut. Pertama, masa coreng-moreng atau scribbling period. Kesenangan membuat goresan pada anak-anak usia 2 tahun bahkan sebelum 2 tahun. Sejalan dengan perkembangan motorik tangan dan jarinya yang masih menggunakan motorik kasar. Periode ini terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu pertama, corengan tak beraturan, kedua, corengan terkendali, dan ketiga, corengan bernama. Ciri gambar yang dihasilkan anak pada tahap corengan tak beraturan adalah bentuk gambar yang sembarang, mencoreng tanpa melihat ke kertas, belum dapat membuat corengan berupa lingkaran, dan memiliki semangat yang tinggi. Kedua, masa prabagan atau prosematic period. Usia anak pada tahap ini biasanya berada pada jenjang pendidikan TK dan SD kelas awal. Kecenderungan umum pada tahap ini, objek yang digambarkan anak biasanya berupa gambar kepala berkaki. Sebuah lingkaran yang menggambarkan kepala, kemudian pada bagian bawahnya ada 2 garis sebagai pengganti kedua kaki. Ciri-ciri yang menarik lainnya pada tahap ini yaitu telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Yang ketiga, masa bagan atau schematic period. Konsep bentuk mulai tampak lebih jelas. Anak cenderung mengulang bentuk. Gambar masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah. Tampak pada penggambaran pohon di kiri kanan jalan yang dibuat tegak lurus dengan badan jalan. Bagian kiri rebah ke kiri, bagian kanan rebah ke kanan. Keempat, masa realisme awal atau early realism. Pada periode realisme awal, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatan sendiri. Mereka menyatukan objek dalam lingkungan. Selain itu, kesadaran untuk berkelompok dengan teman sebaya dialami pada masa ini. Kelima, masa naturalisme. Masa naturalisme semu. Pada masa naturalisme semu, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan kepada objek lebih rinci. Tampak jelas perbedaan anak-anak bertipe haptik dengan tipe visual. Tipe visual memperlihatkan kesadaran rasa ruang, rasa jarak, dan lingkungan, dengan fokus pada hal-hal yang menarik perhatiannya. Penguasaan rasa perbandingan atau proporsi serta gerak tubuh objek lebih meningkat. Tipe haptik memperlihatkan tanggapan ke ruangan dan objek secara subjektif, lebih banyak menggunakan perasaannya.
Keenam, periode penentuan. Pada periode ini, tumbuh kesadaran akan kemampuan diri. Perbedaan individual makin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang. Tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupa, apalagi tanpa bimbingan. Baiklah, selanjutnya tentang pengertian seni rupa. Seni rupa merupakan realisasi imajinasi yang tanpa batas dan tidak ada batasan dalam berkarya seni. Sehingga dalam berkarya seni tidak akan kehabisan ide atau imajinasi. Dalam seni rupa juga merupakan seni rupa murni, karya yang tercipta merupakan bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Sehingga objek yang dibuat merupakan hasil dari satu atau lebih dari media yang ada. Atau sebagai catatan bahwa media atau bahan seni di dunia juga tidak terbatas. Dalam berkarya seni tidak akan pernah ada kata salah atau juga tidak ada yang mengatakan salah pada karya yang telah diciptakan. Namun demikian, di dalam proses berkarya seni, karena dalam hal ini adalah proses belajar, maka harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tujuan dari pembelajaran untuk usia 0 sampai 8 tahun. Ketika belajar tentang seni rupa tidak hanya bertujuan untuk berproses berkarya seni saja, karena selain itu juga diharapkan dapat mengembangkan aspek seperti aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta kemandirian pada anak. Jadi, dengan bimbingan yang tepat, seorang anak akan dapat melatih potensi-potensi yang bermanfaat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seni rupa itu atau seni yang tampak adalah salah satu bentuk kesenian visual atau tampak. Ada yang tidak hanya bisa diserap oleh indera penglihatan, tetapi juga bisa dilihat oleh indera peraba. Maksudnya di sini adalah tekstur yang dirasakan, misalnya kasar, halus, lunak, keras, lembut, dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan tekstur ini adalah tekstur maya, yaitu tekstur maya itu ada yang tidak nyata, atau tekstur ini seolah-olah ada yang dikarenakan mata kita dikelabui oleh sesuatu yang nampak, misalnya sebuah potok kayu. Nah, di situ seolah-olah kita melihat adanya tekstur, namun kenyataannya tekstur itu tidak ada yang tidak ada jika kita tidak merabanya. Selanjutnya tentang pengelolaan seni rupa dalam segi pembelajaran pada anak usia dini. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan anak usia dini merupakan atau memerlukan pengelolaan sesuai karakteristiknya dan situasi yang sosial yang kondusif untuk keberhasilan belajar anak. Di mana sifat pembelajarannya itu yang kooperatif dengan sebagian kelompok kecil maupun besar, dan bertanggung jawab, belajar menunggu giliran, bekerja tanpa mengganggu teman, membereskan alat dengan sendirinya, mengambil keputusan, memilih kegiatan, dan semuanya terjadi tanpa tekanan, melainkan berjalan alamiah. Nah, anak belajar mematuhi aturan yang dibuat bersama dalam kelas, atau dating dengan tepat waktu, cara mendapatkan perhatian dari guru, cara guru meminta perhatian dari anak dapat mengatur atau manajemen pengelolaan kelas. Nah, itu berarti dapat mengatur bahan dan kelompok kegiatan. Ada yang bekerja di meja, di lantai, dengan berbagai instruksi untuk banyak kelompok, mengikuti kemajuan setiap anak, fleksibel, juga statistik atau dinamis, jadi non-produktif atau sangat produktif. Ini disampaikan oleh
Bliner dalam Tolopan tahun 1978. Guru yang mengelola kelas yang efektif juga akan membuat anak berhasil. Dari yang tersebut di atas diketahui bahwa memang program TK terdiri dari atas pembiasaan atau perkembangan dasar. Nah, dalam setiap perkembangan tersebut, anak-anak kadang sangat cepat, sedang, atau juga lambat. Nah, atau daya tangkapnya itu berbeda-beda. Nah, kalau bagi yang sudah mahir, dipersiapkan untuk yang dapat mereka jiplak, gunting, menempel, atau mewarnai. Tugas itu diharapkan mampu ia selesaikan. Bagi yang sedang-sedang, tugasnya itu hampir sama dengan yang ini ya. Bagi yang sudah mahir dalam bentuk yang sudah tersedia atau boleh ia pilih sendiri yang sama. Kalau yang bagi yang kurang, nah itu dipersiapkannya itu kertas yang hanya diberi garis lurus yang perlu ia gunting, ya. Nah, dan kita juga tidak lupa memberikan pujian kepada mereka. Nah, disinilah pengertian yang harus ditunjukkan agar anak mereka berhasil dalam tingkat kemampuannya. Untuk pengelolaan waktu yang mereka butuhkan itu sangat bervariasi. Tidak ada jenjang pendidikan yang sangat kompleks seperti pendidikan anak usia dini. Semuanya dilakukan dengan santai, tanpa harus ada tekanan. Lama anak di TK bervariasi antara 2,5 atau 3,5 jaman lah di sekolah. Nah, 6 hari seminggu atau melihat situasi dan tempatnya. Nah, selanjutnya pengelolaan materi yang terdiri dari berbagai macam alat permainan edukatif, yaitu ada pasir, air bangunan, nah berbagai karya seni dan materi kreativitas lainnya. Materi ini dikembangkan guru sesuai kebutuhan anak. Diharapkan interaksi antara guru, materi, anak semaksimal mungkin. Keluasan ini membuat setiap anak merasa berhasil dan permasalahan dapat diatasi. Selanjutnya, peranan bagi anak usia dini. Peranan bagi anak usia dini yaitu ketika kita berbicara tentang peranan untuk anak usia dini, bermain bagi anak merupakan kegembiraan dan kesibukan yang sangat penting buat anak ya. Dalam bertanya seni rupa dapat menimbulkan kegembiraan. Kegembiraan anak nampak dan terlihat disebabkan oleh keaktifan atau kesempatan bergerak, bereksperimen, berlomba, dan berkomunikasi. Dapat pula dilihat betapa senangnya anak-anak berkarya melalui seni rupa. Mereka akan bergerak-gerak dengan sadar atau tidak, mencoba-coba sesuatu yang diinginkan. Dalam kelompok, mereka selalu berlomba-lomba untuk menyelesaikan karyanya sesuai dengan gagasannya. Apabila anak berhasil berkarya dengan spontan, ia akan berteriak dan bergerak menandakan kegembiraannya. Anak berkarya sesuai dengan daya fantasinya dan apa yang dicapainya perlu mendapat pemahaman pengertian orang lain. Bermain sangat berguna bagi perkembangan anak untuk persiapan dalam kehidupan masa dewasa. Permainan dimaksud di sini antara lain permainan membentuk, melatih anak untuk berkarya, permainan fungsi, yaitu melatih berbagai macam aktivitas fisik. Permainan peranan berguna untuk menyiapkan anak mampu melakukan peranan dalam kehidupan di kemudian hari. Permainan
menerima berguna untuk memupuk kemampuan menerima kebudayaan. Selanjutnya yaitu peran guru. Peran guru di kelas adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dan memahami karakteristik siswa sebagai anak didik di kelasnya. Dalam melaksanakan kegiatan kelas guru, di mana guru harus menjadi pengelola, perencana, penyuluh, dan perancang program yang baik dan tuntas. Guru yang simpatik, imajinatif, kreatif, luas pengetahuannya adalah mutlak yang harus dimiliki oleh guru sekolah dasar atau PAUD. Peranan sekolah. Sekolah berperan sebagai tempat pembina dan melatih diri melalui pengajaran dan pendidikan untuk mengatasi segala masalah di masyarakat kelak setelah anak menyelesaikan sekolah. Nah, di sekolah anak-anak dihadapkan pada tuntutan untuk tetap bersikap teratur, disiplin, memperhatikan petunjuk-petunjuk guru, menguasai seluruh perangkat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ira Monika. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Monika akan menyampaikan tentang beberapa kegiatan berkarya seni yang biasa dilakukan anak pada saat pembelajaran. Yang pertama, menggambar. Menggambar merupakan salah satu kegiatan anak yang biasa dilakukan di sekolah sebagai cara untuk mengekspresikan pikiran-pikiran atau perasaannya. Dengan kata lain, menggambar merupakan suatu bentuk bahasa yang dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, ada 3 tahapan perkembangan anak yang dapat dilihat berdasarkan hasil gambar dan cara menggambar anak. Yang pertama, tahap mencoret sembarangan. Tahap ini biasanya terjadi pada usia anak 2-3 tahun. Dan pada tahap ini anak belum mampu mengendalikan aktivitas motoriknya, sehingga coretannya itu masih berupa goresan-goresan, tidak beraturan dan tidak menentu seperti benang kusut. Salah satunya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh menggambar anak saya waktu masih kecil. Nah, waktu kecil itu dia suka coret-coret dan bisa disebut ini tahap pertama, yaitu mencoret sembarangan seperti benang kusut seperti ini. Tahap yang kedua yaitu tahap pada usia anak 2-3 tahun, yaitu tahap mencoret terkendali. Tahap mencoret terkendali ini anak mulai menyadari adanya hubungan antara gerakan tangan dan gerakan hasil goresannya. Nah, di sini anak sudah mulai berubah, yang dari awalnya hanya coretan-coretan seperti benang kusut, tetapi untuk tahap yang kedua ini anak sudah mampu membuat garis panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu seperti ini. Seperti ini. Anak sudah mampu membuat lingkaran-lingkaran kecil dan panjangan-panjangan. Ini merupakan salah satu contoh tahap kedua proses anak dalam menggambar. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap usia anak 3,5-4 tahun. Nah, pada tahap ini pergelangan tangan anak sudah mulai luas dan mereka sudah mahir dan mampu menguasai gerakan tangannya sehingga goresannya itu bisa lebih baik, bisa lebih maksimal. Salah satu contohnya yaitu seperti ini. Nah, ini salah satu contoh coretan anak saya. Nah, coretannya seperti ini. Dia menggambar
karakter yang dia sukainya ya. Di sini sudah mampu membuat gambar yang lebih baik dari sebelumnya, sudah bisa membuat kepala, badan, tangan dan kaki dan lain sebagainya. Nah, itulah tahap perkembangan anak. Dan selanjutnya tujuan menggambar. Nah, tujuan menggambar ini yang pertama yaitu mengembangkan kebiasaan pada anak untuk mengekspresikan diri. Nah, ini salah satu contohnya mengekspresikan karakter yang ia sukai. Nah, ini salah satu contoh gambar anak saya. Anak saya suka dengan karakter Owlet, kartun di RTP. Jadi dia sukanya menggambar Owlet dan teman-temannya. Nah, jadi tujuan menggambar itu untuk mengembangkan kebiasaan pada anak untuk mengekspresikan diri, terutama mengekspresikan karakter atau benda-benda yang ia sukai. Dan tujuan yang kedua yaitu mengembangkan daya kreativitas. Mengembangkan daya kreativitas di sini yaitu dapat dilatih dengan cara memilih objek, dengan cara memilih benda-benda yang paling ia sukai, maka anak akan menggambar yang sesuai dengan hatinya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa. Nah, ketika anak menggambar, dia akan mengungkapkan apa aja yang ia gambar, siapa yang ia gambar. Nah, dengan menggambar anak akan bercerita bahwa yang ia gambar itu adalah karakter Owlet dan teman-temannya. Nah, jadi di sana anak akan bahasanya akan lebih baik, akan lebih berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan citra diri anak. Ya, kegiatan yang biasa dilakukan anak yaitu finger painting. Finger painting ini bisa disebut juga dengan lukisan jari. Nah, tujuan dari kegiatan finger painting yang pertama dapat melatih motorik halus anak karena pada saat ini melibatkan gerak otot-otot dan kematangan syaraf anak. Yang kedua, mengenal konsep warna primer seperti warna merah, warna kuning, warna biru, dan warna-warna terang lainnya. Sehingga akan membuat kondisi emosi anak akan lebih baik atau membuat anak bergembira dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dengan melakukan finger painting ini, kondisi anak akan lebih happy, lebih bahagia karena mereka bermain warna. Selanjutnya, tujuan yang ketiga mengenalkan konsep pencampuran warna primer sehingga menjadi warna sekunder dan tersier. Salah satunya yaitu dengan finger painting anak akan tahu bahwa warna merah dan warna kuning itu bisa bercampur dan akan menghasilkan warna baru yaitu warna oranye. Dan warna hijau juga itu adalah pencampuran warna dari warna biru dengan warna merah, dengan warna kuning. Nah, sehingga dengan melakukan finger painting anak akan tahu bahwa warna itu bisa dicampur dengan yang lain dan menghasilkan warna yang baru. Untuk tujuan yang keempat yaitu mengendalikan estetika keindahan warna, dan yang kelima melatih imajinasi dan kreativitas anak. Nah, ada beberapa metode cara dalam kegiatan finger painting. Yang pertama menggunakan teknik basah, jadi kertasnya dibasahi dulu, kemudian melakukan finger painting. Yang kedua menggunakan teknik kering, jadi kertas tidak perlu diwarnai, jadi langsung aja menggunakan kertas yang kering dan membuat finger painting. Yang selanjutnya yaitu melukis. Melukis di sini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan anak pada saat pembelajaran. Nah, biasanya anak menggunakan cat cair, cat minyak, finger painting, dan lain sebagainya. Nah, jadi biasanya anak pada saat melukis itu mereka sambil bercakap-cakap dengan teman, sambil
memilih-milih warna, sehingga melukis ini merupakan kegiatan yang bagus dan disukai anak-anak karena mereka akan bisa berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan teman-temannya. Salah satunya yaitu pada saat melukis anak akan bercakap-cakap dengan teman untuk memilih warna. Mereka akan memakai warna apa dan mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman sehingga hubungan sosial anak di sini akan terjalin. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kolase. Nah, kolase ini merupakan kegiatan dari berbagai macam bahan dan pada sehelai kain yang sudah diatur sebelumnya. Dan biasanya kolase ini menggunakan dari potongan-potongan kertas, bahan-bahan bertekstur seperti kacang-kacangan, daun, dan lain sebagainya. Dan mereka atau anak-anak itu akan meletakkan benda tersebut di atas kain sesuai dengan gambar yang sudah ada di kertas. Nah, kegiatan kolase ini merupakan kegiatan yang membutuhkan kesabaran karena anak akan mengatur bahan-bahan untuk diletakkan di atas kertas. Nah, biasanya yang dilakukan anak yang sering yaitu membuat kolase dari kacang seperti kacang hijau, kacang merah, kuaci, dan sebagainya. Kegiatan berkarya seni selanjutnya yaitu menjiplak. Nah, menjiplak ini merupakan teknik yang cukup mengagumkan dan biasanya dilakukan oleh anak seperti mencetak uang koin. Nah, uang koin ini diletakkan di bawah kertas, lalu anak akan menggosok-gosokkannya di atas sehingga gambar yang di koin tersebut akan muncul di kertas. Nah, kegiatan ini sangat mudah dan sangat bisa dilakukan oleh setiap anak karena menggunakan bahan yang bisa didapatkan dimanapun. Dan yang terakhir yaitu membentuk. Membentuk ini merupakan kegiatan mengubah atau membangun dan mewujudkan. Nah, biasanya kegiatan membentuk ini menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, malam, dan lilin atau fledo. Nah, pengalaman di sekolah membentuk dengan menggunakan bahan fledo dan kami membuatnya sendiri dari terigu dan bahan-bahan lainnya. Anak-anak sangat antusias, mereka bisa membuat fledo sendiri dan memilih warna yang mereka sukai dan mereka bisa membentuk bentuk huruf, bentuk boneka, dan lain sebagainya. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok kami telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.